Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Pak karena sudah mengangkat ini Pak, sudah mau diwawancarai. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak Imran. Karena kami ini diharuskan ada tugas wawancara kepada pakar, kepada pengawas, kepada dosen, kepada guru, teman sejawat, dan lain-lain. Jadi tugas pertama, wawancara pertama ini Pak, ada apa lagi namanya? Terkait masalah-masalah di sekolah dan proses pembelajaran. Adapun pertanyaan pertama Pak, pertanyaan pertamanya adalah apa sebab kurangnya kemampuan baca siswa di kelas rendah? Ya, baik, terima kasih Pak Imran. Kita lihat bersama bahwa di kelas rendah saat ini daya bacanya itu atau kemampuan membacanya itu kurang. Ya, yang pertama ini disebabkan oleh kurangnya semangat siswa atau kurang aktifnya dalam mengikuti pembelajaran. Nah, tentu juga ada dukungan dari keluarga, dari rumah. Sebenarnya tugas mengajarkan anak atau mendidik anak khususnya membaca itu bukan hanya di sekolah saja, karena di sekolah itu mereka ketika mereka datang bukan hanya untuk membaca saja, tetapi ada kegiatan-kegiatan kognitif lain yang harus dilakukan selain daripada membaca. Nah, tentu di sini dukungan orang tua di rumah itu sangat penting. Jadi ketika anak dibelajarkan juga membaca di rumah, maka kerjasama orang tua, sekolah, keluarga, dan sekolah itu akan menjadi lebih baik, dan ini insya Allah akan lebih meningkatkan kemampuan membaca anak ketika kerjasama ini dilaksanakan. Terima kasih banyak Pak karena sudah jawabannya yang kami apalagi namanya sudah tepat. Adapun pertanyaan keduanya Pak, apa yang menyebabkan siswa sulit memahami pelajaran sehingga siswa sulit memahami pelajaran di dalam proses pembelajaran? Ya Pak. Baik, terima kasih. Kita tahu sekarang kita baru saja melewati masa-masa sulit, yaitu masa puncaknya pandemi corona. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran, di mana pada saat puncak-puncak corona itu kita sangat tertinggal, ya, kesempatan belajar siswa itu sangat tertinggal. Nah, sehingga menyebabkan terjadinya learning loss. Nah, dari situ ya kita sebenarnya tertinggal beberapa bulan pelajarannya siswa. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini siswa kita itu merasa kesulitan dalam memahami materi. Artinya bahwa seharusnya belum sampai materi, nah tapi harus dipelajari. Apalagi saat ini kita menggunakan kita memaksakan untuk menyelesaikan atau mengikuti rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya. Ya, itu saja Pak Imran. Nah, memang benar banget Pak, karena kita ini sudah hampir 3 tahun kurang normal pembelajarannya Pak. Jadi ada rentang yang sangat jauh dalam proses pembelajarannya. Selama ini online, jadi tatap muka. Adapun pertanyaan ketiganya ini Pak, apa sebab kurangnya interaksi siswa, orang tua siswa serta guru? Ada 3 interaksi ini Pak. Kenapa itu tidak terlalu ini Pak interaksinya di antara ketiganya ini Pak? Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan interaksi orang tua dan guru di sekolah. Nah, kita melihat bahwa orang tua ini lebih sibuk
yang lebih sibuk mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga. Nah, sehingga sangat sedikit waktu untuk berinteraksi dengan pihak-pihak sekolah ataupun guru yang ada di sekolah. Nah, ini juga merupakan penyebab. Iya, benar bahaya Pak. Karena kami rasakan juga sendiri ini masalah mencari nafkah memang berpengaruh sekali. Orang tua jarang di rumah, apalagi di daerah kami di SD sana Pak, itu kan daerah nelayan. Iya, betul. Jadi 6 bulan baru datang. Ya betul, kalau di daerah nelayan ini lebih-lebih ya, kadang 1 hari baru kembali, kadang ada yang 4 hari, ada yang seminggu. Nah, itulah salah satu penyebabnya Pak Imran. Pertanyaan ketiganya, keempatnya ini Pak, apa sebabnya guru belum menerapkan pembelajaran yang inovatif di sekolah? Jadi sebenarnya ini kita kembali ke kompetensi dan kemampuan guru masing-masing ya. Kadang juga guru itu kurang menyadari ya. Guru itu menyadari bahwa sebenarnya inovasi pembelajaran itu sangat penting ya untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Akan tetapi ya kompetensi guru lah yang kurang memadai. Nah, itulah sebabnya mengapa metode-metode pembelajaran yang inovatif itu tidak diterapkan di sekolah. Oke, cukup. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, pertanyaan ke-5. Apa sebab guru belum memahami HOTS? Guru belum memahami HOTS ya. Tahu Pak? Ya, baik. Kita kembali lagi kepada kompetensi guru. Ya, HOTS itu adalah salah satu hal yang juga harus dipahami sih oleh guru. Nah, sampai saat ini ya, mereka yang belum memahami itu mencari dan mencocokkan ya KKO misalnya untuk soal-soal HOTS, sehingga dalam memilih kompetensi dasar itu tidak akurat ya. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa kurang sosialisasi, itu sebenarnya sosialisasinya sudah di mana-mana, nah, bahkan sudah sering dilakukan ya, tetapi memang kemampuan atau daya tangkap itu yang masih kurang. Ya, itulah sebabnya mengapa sampai saat ini masih ada yang belum memahami tentang higher order thinking skills. Oh iya Pak. Ini Pak, pertanyaan ke-6. Kenapa guru apa sebab guru belum memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran? Baik, terima kasih. Jadi lagi-lagi jawabannya ini adalah keterbatasan guru sebenarnya. Jadi guru mengalami keterbatasan dalam bertransformasi. Kita ketahui sekarang bahwa guru-guru kita itu masih banyak yang produk-produk 80-an ya, yang notabene guru-guru yang produk 80-an tersebut itu masih kurang mampu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini. Ya, tidak seperti guru-guru yang lahir di 2000-an, lahir di 2020 ke atas, di guru abad 21 ceritanya ya. Ini mereka lebih mudah beradaptasi. Ya, jadi itulah sebabnya mengapa pemanfaatan teknologi itu masih kurang. Meskipun sudah dibina, dibimbing, masih saja masih kurang begitu. Masih memang untuk beradaptasinya memang sulit. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa pemanfaatan teknologi itu masih kurang secara umum di dalam kegiatan yang pembelajaran
oleh guru di kelas. Nah itu jawaban siapa Indra? Oh iya, terima kasih banyak Pak. Sudah ini karena sudah meluangkan waktu untuk wawancara. Mungkin itu saja Pak, karena kami punya pertanyaan, ya cuma punya beberapa pertanyaan. Ya, silakan dia dimatikan rekamannya. Iya Pak Imran. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.